Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Wahia, dan dianya artinya zakatul fitri, zakat fitrah, sa'un satu sa', wa huwa arba'atu amdadin, dan dianya satu sa' itu 4 mud. Wal muddu, sedangkan satu mud itu ritlun wa thulusun, 1 liter dan sepertiga. 1 liter dan sepertiga, yaitu liternya Irak. Wa qaddarahu jama'atun, dan mengkadarkan akannya 1 liter oleh sekelompok ulama bihufnah, dengan sekaut, bikaffaini, dengan 2 telapak tangan, mu'tadilaini, yang sedang kedua-duanya. 1 kaut 2 telapak tangan ukuran sedang, itu 1 liter. Kalaulah 4 mud, sedangkan 1 mudnya 1 liter sepertiga, maka 4 mud itu adalah berapa liter? 5 liter sepertiga. 4 kali 1 1/3. 4 kali 1 4. 4 kali 1/3 4/3. 4 bagi 3 1, berarti 1 1/3. 5 1/3, berarti 5 kaut. Bil beras begini 1 2 3 4 5 tambah 1/3, berarti segenggam. 6 segenggam. Itu menurut pendapat sebagian ulama. An kulli wahidin, nah annya itu muta'alaknya kepada sa', jangan dimuta'alakan kepada kaffaini mu'tadilain, nanti salah fatwa lagi. Dikadarkan, ini yang salah ya, mengkadarkan akannya 1 liter oleh sekelompok ulama dengan 2 telapak tangan yang sedang untuk setiap 1 orang. Berarti seolah-olah 1 kaut dengan 2 telapak tangan untuk 1 orang, itu 1 liter, bukan untuk 1 orang. Maka annya itu sa'un, dianya zakat fitrah 1 sa' untuk setiap 1 orang. Jadi muta'alaknya kepada sa'un. Dari mana 1 sa' itu? Artinya diambilkan dari
jenis makanan apa? Satu sok itu. Kan dibilang kadarnya satu sok. Apanya satu sok? Min ghalibi kuti baladi, dari yang biasa makanan pokok negerinya seseorang. Dari yang biasa makanan pokok negerinya seseorang. Artinya baladil muadda'an, negeri orang yang dibayarkan zakat untuknya. Negeri orang yang dibayarin zakat untuknya. Fala tujzi'u min ghairi ghalibi kutih, maka tidak mencukupi ia zakat fitrah dari selain yang biasa makanan pokoknya negeri. Maka tidak mencukupi ia zakat fitrah dari selain yang biasa kutihi, makanan pokoknya negeri. Jadi bukan makanan pokok dia, tapi makanan pokok negerinya. Karena yang makan zakat fitrah itu bukan dia, tapi masyarakatnya. Kalaupun dia hidup, ketika dia hidup di tengah masyarakat yang memakan nasi atau beras sebagai makanan pokok, sementara dia sendiri makanan pokoknya adalah ubi, maka dia wajib melakukan zakat fitrah beras, bukan ubi. Kenapa? Karena bahasa fikihnya adalah ghalibi kuti baladihi, yang biasa makanan pokok negerinya, bukan dia. Kalaupun dia keluarkan makanan pokok negeri tapi nggak biasa, yang jarang, memang penduduk setempat menjadikan itu sebagai makanan pokok, tapi sekali-sekala. Misalnya dalam sebulan dia makan beras 27 hari, kemudian di celah-celah 10 hari dia makan ubi sekali, maka ubi tidak sah dijadikan sebagai makanan pokok. Walaupun, ubi tidak bisa dikeluarkan sebagai zakat fitrah, walaupun penduduk itu memakan ubi sebagai makanan pokok, tapi ada yang biasa yang dia makan, maka mesti yang biasa. Ai kuti muaddin au kuti muaddin, atau makanan pokok orang yang membayarkan zakat, au baladihi, atau negerinya. Makanan pokok yang membayarkan atau makanan pokok negerinya. Kenapa mesti yang biasa? Litasawwufin nufusi lidzalik, karena senangnya diri, sukanya diri bagi hal itu, bagi hal demikian. Maka ketika seseorang menjadikan makanan pokoknya itu beras, maka setiap dia merasa lapar, yang paling senang dihidangkan itu nasi. Bahkan ketika tidak ada nasi, maka yang lain dikatakan adalah pengganjal, artinya makanan sementara. Sudah habis roti 3 potong, masih terasa lapar, tambah lontong, katanya kalau belum nasi belum kenyang. Itu bahasa itu keluar dari mana? Tasawwufin nufus lidzalik, karena senangnya diri, senangnya hati, nafsu untuk hal itu. Wa min sama, dan dari karena itu wajaba sarfuha li fuqara'i baladi, enggak pakai ha, li fuqara'i baladi muadda anhu. Dari karena itu wajiblah mempergunakannya zakat
mendistribusikannya zakat bagi orang-orang fakir negeri orang yang dibayarkan untuknya. Orang fakir negeri orang yang dibayarkan untuknya. Kalau sekiranya seseorang ayahnya tinggal di Padang, anaknya tinggal di Bukit Tinggi, maka ayahnya membayarkan zakat untuk anaknya, maka anaknya disebut dengan muaddaan. Itu diserahkan ke mana? Ke fakir miskin Bukit Tinggi, bukan ke fakir miskin Padang. Kenapa? Karena wajib mempergunakan zakat bagi fakir miskin negeri muaddaan, negeri di mana tinggalnya orang yang ditunaikan zakatnya. Walaupun orang yang membayarkan itu beda-beda, beda negeri dengan orang yang dibayarkan, maka zakat fitrah dibayarkan bukan di negeri orang yang membayarkan, tapi di negeri orang yang dibayarkan. Fa in lam yu'raf, maka jika tidak diketahui di mana negeri orang yang dibayarkan itu, seperti A bikin budak yang lari, nggak tahu di mana dia sekarang. Lalu bagaimana seorang sayyid memulakan zakat fitrah budak yang lari itu, sementara negerinya nggak tahu di mana? Fafihi araq, maka di situ ada beberapa pendapat ulama. Minha, diantaranya adalah ikhrajuha halan, mengeluarkannya zakat fitrah hal keadaan langsung. Artinya pada hari diwajibkannya zakat, langsung dikeluarkan zakat fitrahnya, tidak usah ditunggu dan dicari informasi di mana dia lari. Wa minha, diantaranya pendapat ulama yang lain adalah annaha la tajibu illa idza ada, sesungguhnya zakat fitrah tidak wajib ia kecuali apabila kembali ia budak. Kalau budaknya balik, baru wajib diberikan zakat fitrahnya. Wa fi qaulin, menurut pendapat yang ketiga, la syai'a, tidak ada kewajiban apapun. Walaupun budaknya balik setelah berlalunya waktu wajib, maka tidak ada tanggungan sayyid untuk menunaikan zakat fitrahnya. 3 kaul. Far'on, la tujzi'u qimatun, tidak mencukupi nilai, tidak mencukupi harga, nilai dari makanan pokok. Artinya tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Itu maksudnya uang kemarin? Mbak acara mengecek kagak sah. Uang senilai 3 kilo atau 4 kilo. Enggak ada satu ulama pun yang menganggap sah. Enggak ada satu pun ulama. Imam Syafi'i bilang kagak sah, Imam Hanafi enggak sah, Imam Maliki juga enggak sah, Imam Hambali juga bilang enggak sah. Satu pun ulama menganggap tidak sah zakat fitrah yang dikeluarkan dengan nilai dari 3 kilo beras. Tapi kalau dia tambah sekilo lagi, nilai dari 4 kilo beras, ada satu yang bilang sah, Imam Hanafi. Nah,
mendingan kita pilih yang 3 bilang sah. Zakat fitrah dengan makanan pokok. Wala ma'ibun, tidak juga mencukupi yang cacat. Beras yang dikeluarkan zakat fitrah itu beras yang sudah direndam, enggak jadi dimasak. Cacat. Beras yang kena air. Wala musawwis atau musawwas, juga tidak boleh yang bercampur. Beras makan bercampur dengan beras pulut hitam, beras ketan hitam, itu enggak sah zakatnya. Kalau berasnya campurin ketan hitam, berasnya campurin kacang hijau. Wa mablul, dan juga yang basah. Artinya illa in jaffa wa ada li salahiyatil iddikhar, kecuali jika telah kering ia yang basah. Jika telah kering ia yang basah dan kembali ia untuk kelayakan disimpan dan dijadikan makanan pokok. Kecuali jika kering ia yang basah dan ia kembali untuk layak disimpan dan layak dijadikan makanan pokok. Tapi kalau beras nggak bisa. Beras kalau sudah basah, itu kalau dikeringkan lagi, itu nggak bisa disimpan. Nggak bisa disimpan. Bahkan tidak layak lagi jadikan makanan pokok. Layaknya dijadikan makanan tambahan. Kalau beras sudah kerendam, dikeringkan, ditumbuk jadi tepung, lepas itu bisa jadi kerupuk, bisa buat peyek, bisa bikin kumbang layang, kumbang loyang, lapek, bareh. Tapi tidak bisa lagi untuk jadi makanan pokok. Lontong bisa. Kalau sudah direndam jadi lontong sama ketupat. Tidak lagi kembali bisa dijadikan pokok. Tapi apabila bisa dikeringkan dan kembali bisa jadi makanan pokok, bisa disimpan, boleh. Wala i'tibara li iktiyatihim al-mablul, dan tidak diperhitungkan karena menjadikan makanan pokoknya mereka akan yang basah. Illa in faqadu wairahu, kecuali jika mereka tidak menemukan selainnya yang basah. Ada sebagian tempat misalnya, tapi ini enggak ada nih, sekiranya ada di satu kampung atau desa, mereka memakan itu beras yang direndam. Beras yang direndam. Dia rendam 3 hari baru dia masak nasi. Jadi seluruh penduduk kampung itu menjadikan makanan pokok, bahan makanan yang basah. Apakah ketika kita berzakat fitrah di tempat itu boleh dengan yang basah? Tetap jawabannya tidak boleh. Kecuali kalau memang enggak ada yang enggak basah, semuanya basah. Kalau begitu boleh. Selagi ada yang kering, tidak boleh mengeluarkan zakat dengan yang basah. Titik. Fayajuzu, maka boleh ia mengeluarkan zakat. Ini masih katanya ke belakang. Fayajuzu, maka boleh ia mengeluarkan zakat dengan yang basah. Situ baru titik. Wa haruma ta'khiruha an yaumihi,
haram mengakhirkannya zakat fitrah dari harinya, artinya Id, bila uzrin, tanpa uzur. Kalau sekiranya matahari sudah tenggelam, dia belum juga membayarkan zakat fitrah pada hari itu padahal mampu, maka menundanya itu hukumnya haram. Mengakhirkan dari tenggelam matahari hukumnya haram. Tetap saja wajib dibayar, tapi hukum mengakhirkannya haram kalau tidak ada uzur. Mana contohnya uzur? Ghaibati malin, gaibnya harta, jauhnya harta, jauhnya harta. Dia punya uang tapi sama kawan. Kawan itu datang harapannya sebelum Idul Fitri. Ditunggu setelah Idul Fitri juga tidak. Asar juga belum tiba, ternyata macet. Pesawatnya macet. Itu abad modern itu. Pesawat banyak sekali sampai macet. Maghrib baru dia tiba. Ketika maghrib tiba, lalu dia wajib membayarkan zakat fitrah dan hukumnya tidak haram. Atau jauhnya orang yang berhak. Jauhnya orang yang berhak. Dia mesti memberikan zakat fitrahnya itu ke suatu tempat, karena di tempat itulah ada penerima zakat. Di kampung dia satu pun tak ada yang wajib menerima. Semuanya perumahan-perumahan elit. Satu kampung itu rumahnya rumah elit semuanya. Semiskin-miskinnya orang tu 3 mobil di garasinya. Bisa mengeluarkan zakat fitrah? Enggak bisa, mesti ke kampung sebelah. Kampung sebelah itu tidak ada transportasi, melainkan pakai jalan kaki atau kuda pedati. Kalaulah dia pergi ngantarin zakat ke situ, dia enggak bisa sholat Id. Ketika selesai sholat Id diantarkan zakat, sampai di kampung lewat maghrib. Maka pada saat itu hukumnya keterlambatan menyerahkan zakat fitrah, hukumnya tidak haram. Wa yajibul qada'u fawran li isyani, wajib mengqada zakat fitrah secepatnya karena maksiatnya seseorang. Supaya dia bisa taubat dari maksiatnya, maka bayarkan dulu zakat fitrahnya. Termasuk zakat fitrah yang kurang, wajib dibayarkan, dicukupin. Tambah 1 liter lagi rifki, uang 1 liter beras lagi. Atau antum bayar pakai beras 3 kilo, atau tambah uang nilai 1 kilo, bukan 1 liter, uang 1 kilo lagi. 6. Wa yajuzu ta'jiluha min awali Ramadan, boleh menyegerakannya zakat fitrah dari awal bulan Ramadan. Dari awal bulan Ramadan boleh disegerakan. Wa yusannu alla tu'akhkhara 'anis salatil Id, dan disunahkan bahwa tidak diakhirkan ia zakat fitrah dari solat Id, akan tetapi dimakruhkan hal tersebut. Jadi selambat-lambatnya dan haram kalau terlambat dari waktu itu, yakninya tenggelam matahari. Tapi sebaik-baiknya adalah, dan sunnah sebelum waktu itu, sebelum berangkat solat Id. Dan kalau bolehnya di awal Ramadan pun sudah boleh. Tapi untuk membantu membagi zakat fitrah, memudahkan ambil zakat, maka sebaiknya bayarlah zakat fitrah di akhir-akhir Ramadan.
supaya zakat fitrah itu terbagikan sebelum Id. Biasanya kalau tanggal 23 Ramadan, itu sudah ada pengumpulan zakat fitrah. 23, 24, 25, 26, 28, 29 itu sudah mulai dibagikan. Bahkan selambat-lambatnya malam takbiran itu petugas zakat sudah membagi-bagikannya. Ketika sholat Id itu semuanya dalam kondisi bergembira. Ada uang untuk sholat, ada uang untuk lebaran, ada beras untuk makan. Nah, maka sunnah hukumnya sebelum sholat Id. Nah, supaya hal ini bisa terwujud karena kita membagikan zakat kepada amil, maka jangan pagi itu diserahkan. Pagi itu diserahkan, kata amil, saya sedang sibuk panitia sholat lagi, bukan panitia zakat. Ini untuk sumbangan lagi, sumbangan pembangunan masjid. Jadi kalau kita sendiri boleh. Kalau kita sendiri yang membagikan pagi itu boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau panitia nggak mungkin lagi terbagikan. Naam. Yusannu ta'khiruha, disunahkan mengakhirkannya zakat fitrah lintizari nahwi qaribin, untuk menunggu seumpama karib kerabat. Sunnah menunda zakat fitrah karena menunggu seumpama karib kerabat atau tetangga selama belum tenggelam matahari. Jadi sengaja kita nggak bagi zakat fitrah kita karena selesai sholat Id nanti akan ada tetangga-tetangga yang datang, akan ada keluarga-keluarga yang datang. Nah, ketika datang keluarga itulah kita mau serahkan zakat fitrah. Kenapa nggak diantarkan saja sebelumnya? Tidak ada waktu untuk ngantarin sebelumnya, karena tempatnya jauh. Nah, tapi catatan yang penting, jangan sampai lewat dari tenggelam matahari. Nah, faslun fi ada'iz zakat. Fasal dalam hal membayarkan zakat. Bagaimana cara membayarkan zakat? Yajibu ada'uha az-zakati wa in kana alaihi dainun mustaghrikun halun lillahi aw li adamiyin. Wajib membayarkannya artinya zakat. Wajib membayarkannya artinya zakat, walaupun ada di atasnya seseorang hutang yang menghabiskan seluruh hartanya. Walaupun ada di atasnya seseorang hutang yang menghabiskan hartanya yang sudah jatuh tempo, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau hutang kepada manusia. Fala yamna'ud dainu wujubaz zakati fil azhar, maka tidak menghalang oleh adanya hutang akan kewajiban zakat menurut pendapat Azhar. Pendapat Azhar artinya pendapat yang terkuat dari dua pendapat Imam Syafi'i, dari dua kaul Imam Syafi'i, yang dalil pendapat yang keduanya lumayan kuat. Itu disebut dengan pendapat Azhar. Fauran, hakadan, segera, walaupun pada harta sobi, walaupun pada harta majnun, orang gila. Kenapa wajib disegerakan? Hajatal mustahiqina ilaiha, karena hajat itu maf'ul min ajli. Ada li kita antum. Kalau ada li bukan maf'ul min ajli.
saya enggak dalinya. Li hajatil mustahiqin, hutang tidak menghalang kewajiban zakat. Hutang tidak menghalang kewajiban zakat. Misalnya, ya Karim, dia wajib mulakan zakat hartanya setiap tahun karena hartanya lebih daripada nilai 85 gram emas, tepatnya pada tanggal 16 Ramadan. Dia wajib mulakan zakat harta. Di tanggal yang sama, dia wajib bayar hutang. Di tanggal yang sama dia wajib bayar hutang. Nilai hutangnya lebih banyak dari hartanya. Misalnya hartanya 100 juta, hutangnya 120 juta. Maka zakat 2,5% wajib dikeluarkan dari harta dia yang 100 juta. Kenapa? Li'anna daina la yamna'u wujubaz zakah. Ini mazhab Imam Syafi'i. Adanya hutang tidak menghalang wajib zakat. Beda halnya kalau sekiranya jatuh tempo zakatnya, hitungan tahunan zakatnya 15 Ramadan, tapi hutangnya jatuh tempo tanggal 10 Ramadan. Lalu dia bayar hutangnya tanggal 11 Ramadan, habislah seluruh hartanya, maka 15 Ramadan tidak wajib zakat. Sepakat ulama enggak wajib zakat. Kenapa? Pas waktu akhir tahun dia tidak punya harta. Nah, tapi kalau sekiranya hutangnya jatuh tempo tanggal 10 Ramadan, wajib zakatnya sampai 15 Ramadan, tapi dia enggak bayar sampai 15 Ramadan. Baru kepengen mau bayar hutang karena sudah ada tuntutan zakat. Pada saat itu apakah dia wajib bayar zakat? Nah, wajib atau enggak? Wajib. Kenapa wajib? Karena ketika akhir tahun dia masih pemilik dari harta itu. Walaupun hutangnya sudah jatuh tempo beberapa hari sebelumnya. Nah, yang kedua, bayar zakat itu fauran, segera. Jangan zakat kalau sudah tiba waktunya kamu simpan-simpan. Jadi tahun ini saya dah wajib zakat dan dah tiba waktunya, dihitung lah. Setelah dihitung, jadi uang zakatnya itu disimpan. Ada orang keperluan dikasih 500.000, ada keperluan dibagi lagi, ada orang minta sumbangan bagi lagi. Itu hukumnya haram. Pas tiba waktu zakat wajib bagi habis. Enggak boleh disimpan-simpan. Dan kamu tidak punya wewenang untuk mengatur pengeluaran uang itu. Itu mana fauran. Walaupun itu hartanya anak-anak, walaupun itu hartanya orang gila. Kenapa wajib dibayarkan cepat? Karena hajat orang-orang yang berhak kepada zakat. Bitamakunin. Kapan wajib disegerakan zakat? Kapan wajib menunaikan zakat sesegera mungkin? Dengan tamakun, sudah memungkinkan, minal adai, dari dibayarkan. Kalau sudah mungkin untuk dibayarkan. Fa'in akhara, maka jika dia menunda-nunda, asima, dia berdosa. Kalau sempat hilang, wadomina, dan dia membayar. Intalifa ba'dahu, jika hilang ia harta setelahnya memungkinkan dibayar.
Naam. In akhara lintidhari qaribin, jika dia menunda karena menunggu karib kerabatnya. Jika dia menunda karena menunggu karib kerabatnya, atau tetangganya, atau orang yang lebih membutuhkan, atau orang yang lebih soleh, lam ya'tham, maka dia tidak akan berdosa. Akan tetapinya yatmanuhu, dia akan membayarnya jika hilang. Dan tetapinya dia wajib membayarnya jika hilang. Misalnya seseorang punya harta yang cukup banyak, maka dia akan keluarkan zakatnya. Ketika mau dikeluarkan zakatnya, orang yang lebih layak menerimanya nggak di tempat. Contoh kakaknya, contohnya adiknya, ada di tempat lain, ada di provinsi lain, ada di kabupaten lain. Oh, bagaimana kalau nggak dikirim saja uangnya? Kita ikut pendapat yang mengatakan tidak boleh memindahkan zakat dari negeri zakat ke negeri lain. Nggak boleh. Nah, supaya sah zakat kita bagaimana? Tunggu dia berkunjung, lalu kita kasih. Nah, atau menunggu tetangga, atau yang lebih membutuhkan, orang yang lebih membutuhkan sedang nggak di tempat, atau orang yang lebih soleh. Nah, di sini secara tidak langsung musannif memberikan arahan sebaik-baiknya kita memberikan zakat kita adalah kepada orang-orang yang ada nilai lebihnya. Apa nilai lebih? Karena dia karib kerabat kita, karena dia tetangga kita, karena dia lebih membutuhkan, karena dia lebih soleh. Nah, kalau itu tujuannya, dosa memang tidak, tapi kalau hilang wajib juga bayar. Sama dengan atslafahu, orang yang sengaja menghilangkannya. Kaman atslafahu, seperti orang yang bersengaja menghilangkannya. Au qassara, atau dia ceroboh. Bidaf'i, dalam menolak, dalam mencegah, mutlaf'an, sesuatu yang menghilangkan darinya. Dia ceroboh dalam mencegah, dalam mengatasi sesuatu yang menghilangkan darinya harta. Mana contoh kecerobohan tersebut? Ka'an wada'ahu fi ghairi hirzih, seperti bahwa dia meletakkan akannya harta pada bukan tempat selayaknya. Hirzih, tempat yang layak sesuai dengan harta, itu nama hirzih. Nah, dia di situ, di lemari kitab ada yang hirzihnya, ada yang enggak hirzih. Peci dan kitab. Nah, kitab memang hirzihnya di situ, peci tidak. Setrika tidak. Semprot itu juga tidak. Itu bukan hirzihnya. Itu baju. Itu bukan hirzihnya. Nah, maka kalau hilang dia ceroboh, dia enggak taksir. Baju saya hilang, mana kamu taruh? Di papan tulis. Tidak ceroboh. Dia di belakang. TS. Nah, sekarang beras yang akan diserahkan untuk zakat itu
ditaruh di teras, hilang. Itu bukan pada hirzihnya. Ketika lampu mati, semuanya gelap malam itu. Nah, supaya ada rumah, saya tandanya ada penghuni, kasih lampu di luar. Paginya hilang. Nah, itu nggak ada salah orang ngambil, nggak banyak salahnya. Kenapa? Karena itu bukan hirzihnya, maka dia nggak dipotong tangan. Walaupun harganya 3.000, tapi kan kalaupun harganya mahal, dia tidak kena potong tangan karena diletakkan bukan pada hirzihi. Nah, itu dianggap ceroboh. Ka'an wada'u fi ghairi hirzihi, seperti dia meletakkan pada bukan hirznya, ba'dal hauli, setelah 1 haul, wa qablat tamakkuni, dan sebelum mungkin dibayarkan. Nah, Musannaf berusaha menjelaskan kepada kita kalimat yang ada di atas dalam kurung bitamakunin. Wajib menunaikan zakat fitrah, wajib menunaikan zakat baik fitrah maupun harta fauran, secepatnya, bitamakunin, dengan memungkinkan. Dengan memungkinkan untuk dibayar. Kapan memungkinkan itu bisa terjadi? Wa yahsulu tamakkunu bihuduri malin. Hasil kemungkinan tersebut dengan hadirnya harta yang gaib. Hadirnya harta yang gaib, sairin, baik harta yang berjalan, au qarin, atau harta yang tetap di satu tempat. Asural wusulu ilaih, yang sulit sampai ke harta tersebut. Yang sulit sampai ke harta tersebut. Dia punya kedai di Padang. Untuk kedai di Padang sudah dikeluarkan zakatnya. Dan dia punya kedai lagi di Jakarta. Dan haulnya sudah sampai. Dah cukup 1 tahun. Tapi untuk dia pergi ke Jakarta belum boleh. Masih PPKM. Nah, akhirnya karena PPKM, dia berangkat setelah 3 bulan baru bisa terbang ke Jakarta. Saat 3 bulan itulah, ketika sampai itulah dia wajib melakukan zakat kedainya yang di Jakarta. Padahal sudah sampai haulnya 3 bulan yang lalu, tapi enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Bighairi tamakunin, karena tidak mungkin untuk dikeluarkan. Baik hartanya sair, harta sair itu harta yang dikirimkan dari Jakarta sedang dalam perjalanan, sair bisa jalan, atau hartanya qarin, tanah, harta yang tetap di tempat. Fa ilam yahdur, maka jika tidak hadir ia hartanya tidak hadir atau dia tidak bisa hadir menjumpai harta tersebut karena faktor satu dan lain hal, lam yalzamhul ada'u min mahallin akhara, tidak wajib akannya seseorang membayarkan zakat dari tempat lain. Tidak wajib melakukan zakat dari tempat lain. Maka keluarkan saja zakat dari toko dia yang ada di Padang, toko yang ada di Jakarta, toko yang ada di Surabaya. Dia tidak wajib keluarkan zakat dengan uang yang ada di kota Padang, tapi dia akan pergi ke Jakarta sampai situ keluarkan zakat, pergi ke Surabaya sampai Surabaya keluarkan zakat dari uang yang ada di toko itu.
Wa in jawazna naqlaz zakati, walaupun kita berpendapat boleh memindahkan zakat. Walaupun kita berpendapat boleh memindahkan zakat. Okeylah, kita anggap saja boleh memindahkan zakat. Apalagi kalau pendapat yang kita pakai pendapat yang tidak boleh memindahkan zakat dari negeri zakat. Kan tidak adil. Dia punya toko di Surabaya. Karena dia orang Padang, dia bawa zakatnya ke Padang. Asbab toko itu terjadi kemacetan ketika memasukkan barang. Siapa macet? Orang Surabaya. Kemudian macet lagi ketika pembelian. Siapa yang macet? Surabaya. Kemudian yang membeli dari toko itu yang menyebabkan sebuah keuntungan, Surabaya. Kalaulah itu sebuah pabrik, asapnya siapa yang hirup? Kemudian enak aja zakatnya, bawa dia ke Padang. Nah, asapnya tidak ada, orang melihat tidak ada, sampahnya juga tidak. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Kalaupun ada pendapat yang membolehkan, tidak wajib sistem seperti itu. Itu yang pertama. Dianggap bisa mungkin bayar zakat kalau harta sudah hadir. Yang kedua, hadir mustahiqiha, orang yang berhaknya artinya zakat. Au ba'dihim, atau sebahagian mereka. Fahuwa mutamakkinun bin nisbati li hissati, maka dianya zakat, maka dianya harta itu dianggap sudah memungkinkan dengan dinisbahkan bagi persentasenya yang hadir. Contoh, di kampung dia tersebut ada 4 golongan yang wajib zakat, yang menerima zakat. 4 golongan yang wajib menerima zakat. Sedangkan 3 golongan lagi atau 4 golongan lagi enggak ada. Satu golongan memang enggak ada amil zakat karena dia bagi langsung. Jadi enggak ada jatah amil. 3 golongan yang lain yang berperang, Ibnu Sabil, budak itu enggak ada. Yang ada di tempat dia cuman fakir, miskin, orang berutang, mu'alaf. Nah, dari 4 golongan itu yang hadir ketika wajib zakat hanya 2 golongan. Fakir miskin. Mu'alafnya sedang training di tempat persatuan mu'alaf. Yang satu lagi orang berhutang, dia sedang berkuli ke negara sebelah. Jadi tinggal 2 yang ada, 2 enggak ada. Maka harta yang dia punya itu wajib dibagi 4. Kalau zakat dia itu 100 juta, 25 juta untuk miskin, 25 juta untuk fakir, 25 juta untuk mu'alaf, 25 juta untuk orang berhutang. Maka yang hadir waktu itu cuma 2 fakir miskin, maka harta yang senilai 50 juta itu dianggap sudah memungkinkan nisbah kepada persentase yang hadir. Tinggal 50 juta lagi yang enggak mungkin karena 2 kelompok masih di luar. Itu makna fahuwa mutamakkinun bin nisbati li hissati, dianya harta dianggap sudah mungkin dinisbahkan kepada persentase jatahnya yang sebagian yang sudah hadir. Pendek memang kalimatnya tapi panjang kembali domirnya. Itu dianggap sudah memungkinkan dengan dinisbahkan bagi persentase jatahnya sebahagiannya yang sudah hadir. Hatta lau talifat dominaha, sehingga jikalau hilang maka dia akan membayarnya. Dia tunda saja, kita tunggu saja 2 golongan dulu biar serentak, biar mudah saya membaginya.
akhirnya 50 juta hilang, maka dia wajib ganti. Harusnya yang dilakukan apa? 50 juta itu dia bagi dulu, 25 juta ke fakir, 25 juta ke miskin, 50 juta nunggu mu'alaf, nunggu orang berhutang. Hal itu hilang, dia nggak ganti. Dia tidak wajib ganti. Kenapa nggak wajib ganti? Karena memang nggak mungkin, karena belum hadir. Tapi kalau 50 juta haknya fakir miskin yang hilang, dia wajib ganti. Nah, kemudian juga dianggap memungkinkan ma'a faragin min muhimmin, beserta kosongnya seseorang dari perkara-perkara penting, perkara-perkara yang penting, diniin, baik bersifat agama atau dunyawiyin, bersifat duniawi. Mana contohnya? Makan dan kamar mandi. Makan dan kamar mandi. Pas jatuh tahunnya, pas datang penerima zakatnya, dia sedang makan. Nah, dia sedang makan. Kemudian apakah dia wajib tunda makannya? Hentikan makannya? Tidak, lanjutkan makan. Ketika dia lanjutkan makan, meledak peti uangnya, kebakar. Apakah dia ganti? Tidak ganti. Kenapa tidak ganti? Karena dia dianggap belum tamakun. Karena salah satu dari syarat tamakun itu adalah di samping hartanya hadir, pemiliknya hadir, dia bukan sedang melakukan perkara urgent, baik agama maupun duniawi. Harta sudah ada, penerima zakat sudah ngumpul depan rumah, tapi dia sedang mandi. Ketika dia sedang mandi itu, hartanya dicuri orang. Maka pada saat itu nggak wajib ganti. Nah, kemudian jatuh temponya hutang. Dianggap memungkinkan bayar zakat, jatuh temponya hutang. Min nakdin, dari mata uang, emas perak, atau barang dagangan. Ma'a kudrati ala istifaih, beserta mampu atas meminta pelunasannya hutang. Beserta mampu atas meminta pelunasannya hutang. Jadi musannaf memberi contoh di sini dua kasus ini, yaitu zakat emas perak atau uang, dan harta perdagangan. Misalnya, yang wajib dia zakatkan itu dari hartanya adalah uang. Ternyata uang yang wajib dia keluarkan zakat itu dihutang oleh orang lain. Akhir tahun, dalam hitungan harta yang dia punya dalam setahun, hitungan akhirnya adalah tanggal 16 Ramadan. Itu setahun dia punya simpanan uang. Sementara uang itu dihutang oleh orang lain, janji bayarnya adalah 17 Ramadan. Maka ketika 16 Ramadan, dia tidak wajib melakukan zakat. Karena yang akan dikeluarkan itu masih dihutang oleh orang lain dan hutangnya belum jatuh tempo. Jatuh temponya besok. Maka besoklah dia wajib mengeluarkan zakatnya, dengan syarat kalau dia mampu meminta pelunasan.
Paslah 16 Ramadan dia datang. Pak Haji, saya kesini menagih janji. Sudah tiba waktu pembayaran hutang Bapak. Kata Pak Haji itu, mohon tunggu 2 hari lagi ya. Uang saya belum cair. Jangan tunggu cair Pak Haji. Cair nggak bisa pakai entah. Nah, maksudnya belum saya jual barang-barang saya. Tunggu cair mana? Uang saya belum cair. Nggak akan pernah cair mah kalau ditunggu cair. Uang kertas, apalagi uang logam, kapan cairnya? Nah, itu contoh kasus. Yang kedua, tijarah. Nah, tijarah. Semuanya punya kedai, toko pecah belah. Nah, hitung semua aset. Piring, Masya Allah, baru masuk piring-piring gaya baru. 1 set lengkap. Piringnya, piring makannya, kobokannya, mangkok baksonya, mangkok sotonya, piring sambaladonya. Itu satu warna semuanya. Pernah lihat begituan? Nah, itu kalau beli peralatan yang gituan biar satu jenis. Nah, kemudian dihitung semuanya peralatan, baik press cup, kemudian pisau, sendok, garpu, gayung, ember. Dihitung semuanya totalnya 200 juta. 200 juta. Pas dia hitung itu ketika setahun dia dagang. Tapi ketika mau bayarin zakat, itu nggak ada uang sama sekali. Nggak ada uang. Wajib zakat nggak? Wajib nggak? Wajib, tapi belum wajib dibayarkan. Belum wajib. Kenapa belum wajib? Karena belum hulul, belum cair. Nah, itu baru bahasa cair. Belum cair jadi uang. Nggak bisa dibayarkan zakat pakai termos. Ini saya wajib zakat, nih uang nggak ada, saya bagi termos saja. Nggak boleh. Karena zakat tijarah menurut Imam Syafi'i harus pakai nilai, tidak boleh pakai benda. Karena kalau pakai benda, maka pedagang itu akan keluarkan benda-benda yang nggak laris lagi untuk zakat. Barang-barang nggak tinggal model, itu yang dikeluarkan untuk zakat. Ketika mau bayarkan pakai uang, belum ada uang terkumpul untuk zakat, itu dianggap sebagai ketidakmungkinan. Maka dia tunggulah dulu, dia dijual. Ketika terjual lalu ada nilai senilai zakat, baru wajib diserahkan. Itu makna hululu dainin, bihululi dainin, atau kepada hudur. Biangkana ala mali'in hadirin badilin, dengan bahwa ada ia hutang atas orang kaya yang ada di tempat yang mau menyerahkan. Nah, itu dianggap mampu itu. Dia wajib zakat, hutangnya jatuh tempo, dan dia mampu minta melunasinya. Kenapa mampu minta dia melunasi? Karena yang berhutang itu orang kaya, hadir di tempat mau bayar. 3 syarat itu baru bisa minta lunas. Tapi kalau salah satunya nggak ada, nggak bisa kita minta lunas. Kaya, hadir di tempat, tapi nggak mau bayar. Nah, kaya mau bayar, tapi nggak di tempat. Nah, itu susah juga. Ada di tempat, mau memberi, tapi nggak ada uang, juga nggak bisa. Maka syaratnya 3, maliin, hadirin, badilin. Atau jahidin, orangnya kaya, hadir di tempat, nggak mau bayar, alaihi bayinah, atasnya ada saksi. Nah, itu bisa juga. Au ya'lamuhul qadi, atau mengetahui akannya oleh qadi.
Mengetahui akannya oleh Pak Qadi. Saksi nggak ada, hanya Qadi tahu. Mau lepasin kepala. Katanya mau lepasin kepala. Ya tunggu saja. Lepas itu tanggal pintu gerbangnya. Jadi CCTV. Tuh pintu gerbang udah dilepasin. Kemudian tanggal pintu ruang tamunya. Sebentar lagi kepala kamu. Oh iya saya mau bayar. Itu mananya qadara ala khalasi. Dia sendiri yang mampu menyelesaikannya. Naam. Fayajibu ikhrajuz zakati fil hal. Maka wajib mengeluarkan zakat pada saat itu juga. Wa illam yaqbadhu. Walaupun seseorang belum menerimanya. Li'annahu qadirun ala qabdih, karena sesungguhnya seseorang itu mampu untuk menerimanya. Naam. Amma idza ta'azzara istifa'uhu, adapun apabila terhalang meminta pelunasannya hutang, bi'sarin dengan sebab miskin, au matlin menunda-nunda, au ghaibatin atau jauh, au juhudin atau mengingkari, wala bayinata dan tidak ada saksi. Dia punya kewajiban zakat, dalam waktu yang sama uang yang mau dibayarkan itu dihutang oleh orang lain, kemudian dia tidak punya kemampuan untuk menagihnya. Orang itu tidak punya kemampuan untuk minta pelunasannya, karena orang yang berhutang sedang miskin, atau dia menunda-nunda hutang, atau dia tidak di tempat, atau dia mengingkari adanya hutang dan kita tidak punya saksi, maka harta itu hukumnya sama dengan maghsub, barang rampasan. Sama dengan harta yang dirampas. Fala yalzamul ikhraju, maka tidak wajib akannya seseorang mengeluarkan zakat kecuali jika dia telah menerimanya. Kecuali jika dia telah menerimanya. Punya emas sampai senisab, tapi dirampok 3 hari yang lalu. Hari ini sampai 1 haul, wajib keluarkan zakat? Tidak wajib, kecuali pada satu waktu nanti itu emas kembali ke pangkuan dia. Kenapa? Perampoknya taubat. Taubat dia, datang, saya mau taubat, saya mau bayar hutang. Hutang apa dengan saya? Kamu kan teman baik saya. Ternyata teman baiknya yang ambil. Saya ambil emas kamu kemarin dalam lemari 3 tahun yang lalu. Bayarlah emas itu, 100 gram emas. 3 tahun yang lalu dirampas, dibayar sekarang. Maka orang yang punya emas itu wajib mengeluarkan zakat untuk berapa tahun? 3 tahun. 6 tahun pertama, kedua dan ketiga wajib. Tapi kalau harta itu enggak kembali, ya enggak ada kewajiban. Kalau kembali wajib zakat dengan tahun-tahun yang telah lalu. Kecuali kalau dikeluarkan zakat enggak sampai nisab. Contoh, dia rampok 3 tahun yang lalu nilai emas 85 gram. Maka wajib zakat, dikeluarkan zakat untuk tahun pertama saja. Karena kalau sudah dikeluarkan tahun pertama, nilainya tidak lagi sampai 85. Berarti enggak kena nisab. Tahun kedua enggak kena nisab, tahun ketiga enggak kena nisab. Tapi apabila yang dirampok itu adalah 100 gram, maka wajib dikeluarkan tahun pertama. Setelah dikeluarkan masih 1 nisab, keluarkan lagi, masih 1 nisab, keluarkan lagi. 6.
1/4 1/10 dari 100 gram. Berapa? Hah? 2,5 gram. Berarti 2,5 gram untuk zakat tahun pertama. Berarti tahun kedua hartanya tinggal 97,5 gram. Kalau angkat 1/4 1/10 berapa? Masa 2,5? 100 baru 2,5. Sekarang sudah tinggal 97,5 gram. Masih sampai senisab? Masih. Keluarkan zakat 2,5 berapa? Hah? 2,5 gram itu kalau hartanya 100 gram. Sekarang hartanya tidak sampai lagi 100, sudah 97,5. 97,5 kita ambil 1/40-nya. Nggak tahu. Anggap aja nggak tahu. Walaupun tahu. Berapa sudah cari? Lepas itu anggaplah 2 gram misalnya. Zakatnya 2 gram. Berarti tinggal 95,5. 95,5 gram itu masih kena zakat. Keluarkan lagi 1/4 1/10 daripada 95,5. Itu seterusnya. Jangan dikeluarkan zakat 1/4 1/10 dari 100. Harta bapak 100 gram kan Pak? Dirampok selama 3 tahun. Jadi kena zakat 7,5 gram. Apa gitu hitungannya? Karena tahun pertama 100 gram 2,5 kan? 1/4 dari 1/10. 1/4 dari 1/10 artinya 1/40 dari 100 gram berapa? 2,5 gram. Tahun kedua dianggap pula dari 100 2,5. Tahun ketiga 2,5. Jadi totalnya 7,5. Ini pemungut zakat curang nih. Kamu mikir dulu, 100 gram dikeluarkan zakat 2,5 tahun pertama, harta saya sisa berapa? 97,5 gram. 97,5 itu segitu yang diambil 1/4 1/10. Jangan dihitung 100 lagi. Nah, diambil zakat tahun kedua masih sisa 97,5? Tentu tidak, kurang lagi. Nah, dari yang kurang itu diambil 1/4 dari 1/10 atau 1/40 atau 2,5%. Nah, bisa dipahami? Betul. Allah, kayak enggak deh. Antum mau kursus matematika? Ya Karim. Dari 1/10 sama dengan 1/40. Nah, sekarang 100 gram. 100 gram emas. Mana cara carinya? Boleh dengan rumus, cari dulu 1/4-nya berapa? 1/4 dari kali 100 gram. 1 kali 100 100 dibagi 4 berapa? 25.
25 gram. Sekarang cari 1/10-nya. 1/10 dari 25 gram. Berapa? 1 kali 25? 25. 25 bagi 10? 25 bagi 10? 2,5. 2,5. Tahu dah nih kenapa sampai 2,5? Ada penghapus. Oh ini. Kenapa sampai 2,5? Nih 25 bagi 10. Kalau bilang bagi ini rumusnya. Oke, 25 bagi 10. 2, buat hasilnya di atas. 2 kali 10. Buat ke bawah. Di sini kali ya. Kali. Buat sini hasilnya 20. Kurang 5 0. 5 bagi 10 bisa? Enggak bisa. Mana caranya? Taruh koma di atas, turunkan 0 di bawah. 50 bagi 10 5. Nah, ini dia 2,5 gram. Di zakatnya 2,5 gram. Kalau itu 100 gram. Nah, kalau 100 gram 100 gram itu adalah zakat untuk tahun pertama. Berarti ketika harta bapak itu dirampok 3 tahun, tahun pertama dia kena zakat 2,5 tahun pertama. 2,5 gram. Tahun kedua dia kena zakat lagi. Kenapa? Karena 100 dikurang 2,5 gram berapa Dan? Nih cara ngurangin. 0 kurang 5. Lalu pinjam ke sebelah. 10 kurang 5. 5. Sini angka berapa? Hah? Ini 0 tadi. Dari pinjam 1 9. Kurang 2 7. Kemudian nih masa 7,5? Maaf, salah. Ini angka 1 tadi dari pinjam 1 sisa berapa? 9. Itu baru pas. Oke, 97 bukan 7. Ini 0 ini dianggap 10. Oke, 10 dikurang karena dia diambil 1 ke sini jadi 9. 9 kurang 2 7. Ini tadinya 10 dari pinjam ke sini juga jadi 9. 9,7,5. Caranya lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, maka kita kasih komanya juga bukan 1. Sekarang harta bapak itu bukan 100 gram lagi, sudah 97,5 gram. Sekarang untuk tahun kedua, cari zakatnya adalah 1/4 dari 1/10 dari 97,5. Pertama cari dulu 1/4-nya. Oke, 1/4 dari 97,5. 1 kali 97,5 bagi 4. 97,5 bagi 4
97,5 bagi 4. 9 bagi 4? 2. 2 kurang 4? 8. 9 kurang 8? 1. Kemudian turun 7. 17 bagi 4? 4. 4 kali 4? 16. Turun 1. Kemudian turun 5. Taruh sini koma. 6. 15 bagi 4? 3. 3 kali 4? 12. Sisa 3. Turun 30 bagi 4? 7. Berarti 24,37. 24,37 dibagi 10. Berapa? Hah? 24 bagi 10? 2. 2 kali 10? 20. Sisa 4. Naik koma. 43 bagi 4 bagi 10? 4. 43. Turun 7. 37. 3. Berarti 2,44 gram zakatnya. Tahun kedua 22,43 gram. Tadi sisa harta berapa? Sisa harta tahun pertama 97,5 gram. Sekarang dah kena zakat lagi 2,43. Dah. 0 kurang 3. Pinjam berapa? 10. Berapa? 7. Kemudian 0. 7 kurang 2? 5. 9. Sekarang harta bapak itu tinggal 95,7 gram. Keluarkan lagi zakat tahun ketiga. Dari mana? 1/4, 1/10 dari 95,7. Okey, kita cari 1/4 dari 95,7. Berapa? 1 kali 95,7. 95,7 bagi 4. Mana lagi tempatnya ni? 95,7 bagi 4. 2 8 1 15 3 4 12 3 7 4 7 Bak 7 28 8 9 36 10 23,92 gram bagi 10. Mana lagi? 23,92 bagi 10. 23 2 20 3,9 3 39
Jadi zakatnya tahun ketiga 2,39 gram. Nah, ini zakat tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi berkurangnya harta setiap tahun itu akan mengurangi nilai zakat. Maka tidak boleh dihitung 100 gram langsung. Watajibu zakatu fi maghsubin, wajib bayar zakat pada harta yang dirampas, wadhalin, dan harta hilang. Yang dikatakan sesat di situ. Lakin akan tetapi la yajibu daf'uha, tidak wajib menyerahkannya zakat kecuali setelah memungkinkan. Wajib zakat iya, tapi tidak wajib diserahkan kecuali setelah memungkinkan, bi'audihi ilaih, dengan kembalinya harta kepadanya seseorang. Walau asdaqaha nisaba nakdin, jikalau menjadikan mahar ia seseorang, jikalau memberikan mahar ia seseorang, akannya siapa? Akannya wanita. Berapa dikasih mahar? 1 nisab naqad, 1 nisab emas perak. Wa in kana fi dhimmati, walaupun ada ia mahar dalam hutangan, dalam tanggungan. Saya terima nikahnya anak bapak sebanyak 100 gram emas, hutang seumur hidup. Enggak boleh. Au saimatin, saimata muayyanatin, saimatan muayyanatan, atau hewan yang digembalakan yang ditentukan. Diberikan 1 nisab hewan gembalaan yang ditentukan. Maaf, salah baris lagi. Saimatin muayyanatin, ataunya ke nakdin, bukan ke nisoba. Atau 1 nisab hewan yang digembalakan yang ditentukan. Ini zakatnya 40 ekor kambing. Zakathu wujuban, mengeluarkan zakat ia si wanita akannya nisab, akannya 1 nisab mahar, baik emas ataupun hewan ternak, hukumnya wajib. Kapan? Idza tamma haulun minal asdaq, apabila genap 1 tahun dari sejak dijadikan mahar. Wa illam taqbidhu, walaupun ia belum menerima akannya 1 nisab, wala wati'aha, dan walaupun dia belum menggaulinya wanita. Akan tetapi yustaratu, disyaratkan, in kana naqdu fi dhimma imkanu qabdih, jika adalah uang emas perak, jika adalah emas perak di dalam hutang, yaitu mungkin menerimanya uang dengan keadaannya suami kaya dan hadir di tempat. Nah, seterima nikahnya anak bapak dengan mahar 100 gram emas, hutang setahun. Nah, pas setahun dia nikah, maka jatuh tempo mahar tiba, wajib zakat pun datang. Wanita itu wajib menzakatkan uang emasnya. Nah, mahar yang dia terima 1 nisab, walaupun baru dia terima, dengan syarat suaminya mampu bayar dan hadir di tempat. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.